Halo Sobat Makarizo semuanya, apa kabar kalian semua kali ini? Sehat? Semoga sehat selalu dan bisa memberikan warna-warni pelangi indah dalam kehidupan kalian semua. Dan selamat datang di acara terbaru persembahan dari Makarizo bersama saya Vandam di Zero to Hero. Hadir di acara persembahan dari Makarizo pastinya untuk Sobat Makarizo dari struggle-nya narasumber kita dan juga pasnya sampai setitik ini tuh gimana sih seluruh perjalanannya Salon for Land. Iya, benar, 21 tahun Salon for Land. Wow, dan dia akan memberitahukan kepada kita mulai dari perjalanan dia, setelah itu suka dan dukanya di setiap perjalanan dia. Aku dari tahun 99, dari proses aku belajar, aku sudah kenal produk Makarizo. Dan di samping Vandam sudah ada narasumber yang sangat amat cantik, yaitu adalah Kak Forlen. Hai, apa kabar? Salam semangat. Salam semangat. Sehat. Dan kita mengangkat kenapa Zero to Hero ingin memberitahukan untuk seluruh Sobat Makarizo perjalanan. Banyak sekali. Iya. Mulai dari jatuh bangunnya, struggle-nya. Dan ini adalah salah satu bukti 21 tahun merintis dan sekarang bisa seperti ini loh. Itu semua berkat Makarizo juga loh. Wow, berkat Makarizo ya. Iya. Dan pastinya Makarizo itu udah 40 tahun dan melahirkan banyak salon-salon sukses di Indonesia loh. Setuju wow, 40 tahun. Iya. Aku sama Makarizo udah 4 tahun. Berarti kurang banyak ya berarti. Aku dari tahun 99, dari proses aku belajar, aku sudah kenal produk Makarizo. Aku mengenal Makarizo jadi sudah 22 tahun. Kak Forlen, aku mau nanya sedikit nih. Iya. Kak Forlen itu langsungkah terjun ke dunia salon? Oke. Atau memang ada selain itu sebelumnya? Iya. Jadi sebenarnya di saat aku sekolah, aku nggak terpikirkan bakal buka salon, bakal punya salon, dan tidak terpikirkan kalau akhirnya aku sekarang seperti ini gitu ya. Oh iya. Karena dulu lulus SMA pinginnya kuliah gitu. Oh, lulus SMA pengen kuliah. Ya, dengan kondisi keadaan keluarga yang tidak bisa mendanai saat itu, saya harus kuliah. Padahal pada saat itu saya salah satu siswa yang berprestasi, juara umum gitu ya, disayang guru-guru gitu ya. Tapi nggak bisa kuliah, coba kan sedih banget ya nih. Sakit banget gitu ya. SMA BTW ngambil jurusan apa? Salon juga, kecantikan? Enggak, perkantoran. Karena kan SMK ya, dulu itu SMEA, Sekolah Menengah Ekonomi. Sekolah Menengah Ekonomi. Iya. Jurusan perkantoran. Perkantoran. Nggak nyambung ya. Tapi sekarang di kecantikan. Kecantikan. Jadi aku ceritanya nih. Jadi aku hijrah dari Palembang, kota Palembang, kota Pempek, hijrah ke Jakarta. Itu dengan kondisi aku marah pada diriku sendiri. Teman-temanku kuliah. Iya. Loh, kok ya aku malah kabur dari rumah. Dalam arti bukan kabur minggat gitu, enggak, tapi aku malu sama teman-temanku yang mereka sudah diterima di perguruan tinggi. Kemudian aku harus menjadi seorang pengangguran dulu. Bayanganku aku nganggur nih. Paling aku juga kerjanya apa sih ya kan? Apa SPG atau jaga toko gitu kan. Pokoknya apapun pekerjaan itu aku akan tekuni gitu. Aku hijrah ke Jakarta, aku melamar ke beberapa tempat dan aku diterima saat itu sebagai marketing di Hotel Grand Cempaka. Kemudian saya mencoba lagi di Grand Indonesia, Hotel Indonesia, diterima di situ sebagai marketing. Oh. Nah, disitulah cerita awalnya. Dan di situ adalah cerita awalnya. Baru cerita awal. Baru cerita awal ya. Ini baru permulaan. Baru. Tapi Mbak Forlen berarti sekarang sudah menikah, maaf. Sudah. Sudah punya anak berarti? Sudah. Wow, tapi masih kelihatan muda ya hari ini ya. Aduh, senang sekali. Ya ampun. Jangan dijatuhin lagi ya. Tapi nih, Mbak Forlen, kita balik lagi. Udah menjadi marketing di Hotel Indonesia. Iya. Jadi saat itu aku hanya 1 tahun sebagai marketing di situ. Ketemu jodoh. Aduh, nikah muda. Kayak mawar yang belum mekar udah dipetik gitu ya. Nah, di situ ternyata saya bertemu dengan suami saya. Terus beliau sampaikan kita nggak mungkin sekantor. Jadi disuruh apa nih kegiatan apa? Saya nggak mau jadi ibu rumah tangga yang ngurus anak, ngurus dapur gitu ya. Aku nggak mau karena aku juga punya tanggung jawab. Keluargaku boleh dikatakan tidak mampu gitu kan. Mama papa, kondisi papa juga sedang sakit gitu. Jadi saya harus membiayai kebutuhan keluarga besar gitu. Tulang punggung lah ya istilahnya. Strong woman ya. Aduh, nanti aku strong woman ya. Iya. Nah, di situ aku memilih, aku jahit nggak suka,
Aku masak nggak suka. Masku tawarin apa kuliah atau apa gitu. Enggak deh, aku bilang pokoknya gimana caranya cepet menghasilkan uang. Gimana caranya aku perlu uang. Dan aku nggak tipe perempuan yang nggak suka meminta-minta sama suami. Gitu. Tapi Mbak Forlan, tadi Mbak Forlan sempat cerita kayak Mbak Forlan itu adalah sosok wanita yang tidak mau berdiam diri saja. Iya. Jadi pada saat menikah dengan suami, apakah Mbak Forlan tetap bekerja dengan satu kantor dengan suami apa beda? Tidak, saya sebelum menikah saya komit dulu sama suami. Saya harus bekerja. Saya nggak mau ibu rumah tangga. Jadi kamu apa? Di saat suami mau gunting rambut ke salon, oh iya, ini nih saya baru ketemu. Saya mau salon. Saya bilang gitu. Saya belajar, saya cari tempat kursus kecantikan saat itu. Bukan langsung kursus yang punya nama atau brand yang terkenal itu, yang biayanya tinggi itu enggak. Pokoknya saya bisa gunting rambut aja udah seneng banget gitu kan. Jadi saya kursus, saya ambil dasar, terampil, mahir. Terus dilanjutin lagi saya ngambil pelatihan-pelatihan guru-guru kecantikan. Saya ambil semua dari penguji pendidik, itu saya ambil semua. Dan setelah itu selesai, saya ingin sekali ngerasain kursus di lembaga yang punya nama. Ya udah, ambil aja. Oke, saya coba gitu kan. Bukannya saya belajar itu saya mendapatkan sertifikat dan selesai, tapi saya diminta untuk bekerja di salon tersebut gitu. Oh, jadi saya diminta sebagai karyawan di sana untuk hairstylist gitu. Itu tahun 99. Tapi Mbak Forlan nih, dari semua kegiatan mungkin aku bilang kayak wira swasta ya. Iya. Kan banyak sekali ya, mulai dari di bidang desain. Iya. Setelah itu juga bisa juga jadi kayak penjahit seperti Mbak Forlan tadi bilang. Iya. Koki, chef. Iya. Kenapa Mbak Forlan lebih tertarik untuk di bidang kecantikan? Iya. Jadi aku tuh suka ketemu orang, seneng banget. Kayak ketemu sama Mas Fadam ini seneng banget gitu loh. Jadi kalau di salon aku akan ketemu banyak orang, aku akan berinteraksi dengan orang, selalu senyum jadinya. Ya, itu awet muda kan jadi. Benar. Jadi aku seneng banget ketemu orang, ngobrol-ngobrol, tapi menghasilkan. Saya berpikir ini guntingin rambut orang, ngerawat orang, kayak main-main tapi dapat duit gitu. Dan gitu. Coba bayangin kalau saya jahit baju, lihatnya bahan, ya kan? Nggak ketemu orang, manyun deh gitu. Masak ngelihatnya apa? Bumbu-bumbu, ya kan? Bener nggak? Tapi kalau ketemu orang, saya mempelajari karakter orang, watak orang, sifat orang, dan aku bisa berbagi. Kadang orang malah datang ke salon malah curhat gitu kan. Kayaknya sesuatu gitu bagi aku. Tapi Kak Forlan, selama 21 tahun. Iya. Pasti banyak sekali suka duka, naik dan juga jatuhnya. Iya. Tadi Kak Forlan juga sempat les sana sini, ternyata Kak Forlan sempat ditawarkan menjadi karyawannya. Tapi nggak boleh sama suami. Tapi tidak boleh sama suami. Nggak boleh. Why? Iya. Jadi saya berpikir beliau akan mungkin cemburu ya. Mungkin cemburu, aduh nanti kalau aku kerja di salon kemudian ketemu sama laki-laki, ketemu banyak orang gitu ya. Kalau di Islam bukan muhrimnya gitu ya. Terus aku berpikir begitu, ternyata dia enggak. Jadi kalau di agama Islam itu perempuan nggak boleh menyentuh laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi suami saya punya prinsip, kamu nggak boleh. Kalau kamu mau buka saja di rumah. Jadi gini, nggak boleh kerja, tapi aku sudah kursus, terus aku mau ngapain gitu kan? Oke. Terus anak-anak tetangga saya suruh, ayo sini tak guntingin. Ibu mau ada acara, sini tak sanggulin, tak make upin. Berapa aja deh, nggak usah dibayar juga nggak apa-apa gitu. Oh, awal mulanya malah tetangga-tetangga terdekat. Iya, kelinci percobaannya tetangga terdekat. Oke. Iya, nah di situ suami mungkin ngelirik nih istri, ya ampun nekat banget nih ini ya, katanya punya istri kok aneh-aneh banget gitu ya. Semua orang-orang di sekeliling saya tuh saya panggilin untuk saya guntingin rambutnya. Berarti awal mulanya sebenarnya iseng-iseng kalau misalkan di kos itu kayak ayo dong sini biar aku yang guntingin. Kayak ada kayak hajatan apa, ayo dong sini biar aku yang make upin segala macam gitu. Iya betul, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Kenapa? Aku mau mengasah ilmuku yang sudah aku pelajarin gitu loh. Kalau aku cuma di rumah aja terus ilmuku yang kemarin kursus itu gimana gitu kan. Bahkan aku kemarin sempet mau ambil kuliah UNJ gitu kan, tapi karena jauh pulang pergi kayaknya nggak mungkin gitu kan, jauh kan dari Pamulang ke Rawamangun kan. Jadi ya udah dilihatlah sama beliau, ini rumahnya udah kayak penuh dengan barang-barang salon persalonan, tapi belum ada brand. Belum ada brand sama sekali? Sama sekali nggak pakai brand, pokoknya saya kerjain aja. Sampai kalau saya udah kehabisan, nggak ada yang saya kerjakan, saya keliling kampung. Maksudnya gimana? Jadi aku pakai sepeda. Oh, sekarang salon ada yang drive-thru ya? Iya kan Kak Forlan datang ke rumah-rumah, Bu mau potong nggak? Iya. Gitu. Serius? Serius.
bagus. Senekat itu? Iya, karena aku nggak bisa diem di rumah, nggak betah di rumah. Jadi aku datang ke belakang komplek rumah itu, saya datengin, liatin rambut ibu itu, aduh acak-acakan banget sih gitu. Ibu aku guntingin ya, lagi nggak punya duit mbak gitu kan ya. Pembantu-pembantu yang di sana tak guntingin, nggak usah bayar nggak apa-apa aku guntingin gitu. Sampai-sampai ada anak tetangga datang ke rumah, minta kayak gitu tante bisa dikeritingin, bisa aku keritingin. Ibunya datang, saya pikir marah. Ternyata mbak, berapa mbak tadi anakku dikeritingin ya rambutnya gitu, berapa biayanya? Nggak usah bayar, nggak usah gitu kan. Tapi ya karena dia memaksa ya oke lah, ganti uang produk aja saya gitu. Tapi pada saat pas keliling kampung itu ada nggak kayak Kak Volen tadi sempet, Bu mau nggak potong rambut? Kayak ibu itu kan kita nggak tahu sedang apa dan mungkin feeling dia lagi apa, hati dia, keadaan dia lagi apa. Pernah nggak ada kayak, apain sih kok sampai senekat ini keliling kampung? Ada, sempat gue nggak mau digunting, lo kan lo baru belajar. Serius? Iya, kamu kan baru belajar, nanti rambut aku jelek guntingannya gimana gitu kan. Oh iya ibu nggak apa-apa gitu. Ternyata dari mulut ke mulut itu jadi marketingnya aku. Jadi orang yang guntingannya bagus pasti tanya kan, gunting di mana mbak? Itu sama Mbak Volen tuh yang di blok G8 itu katanya gitu. Tapi pernah sampai sedihina itu? Oh iya, jangan deh sama dia kan baru belajar, nanti jelek doh hasil guntingannya gitu. Itu prosesnya 1 tahun. Oh iya? Tanpa brand 1 tahun. Tanpa brand 1 tahun dan itu rela dibayar berapa aja? Iya. Dan aku punya cerita menyedihkan. Oh, coba boleh kita dengar. pengen dengar. Iya, jadi aku itu kan nggak minta sama suami nih. Dia nggak tahu aku perlu biaya bahan nih. Iya. Ya, aku nekat. Tahu kalau nikah itu kan pakai mahar ya? Iya benar. Kalung, giwang gitu kan, cincin. Itu aku kalungnya aku titipin ke toko, namanya Toko Berkat itu di daerah Ciputat. Padahal itu produk murah banget ya, tapi karena aku perlu produk itu, aku titipin kalungnya, aku ambil dulu ya barangnya. Nanti aku selesai ngerjain tamu di rumahku, nanti aku bayar, aku balikin ya, nanti aku ambil lagi ya kalungnya nanti sore. Pagi dapat produk dengan barter, dengan pinjem dulu gitu ya, pakai kalung aku, sorenya aku balikin dan aku dapat selisih, itu keuntungan bagi aku gitu. Biasa nyari sendiri gitu kan, terus aku kerjain tamunya, aku dapat uang, aku balik lagi ke pasar. Ini aku ambil lagi ya kalungnya, ini uangnya. Kebayang nggak? Sedih banget ya. Dan disitulah mulai persahabatan aku dengan toko itu dan berkenalan dengan Makarizo. Oh iya, berarti aku dikenalin sama toko itu. Berarti Kak Volen itu benar-benar start from zero banget ya? Oh iya. Bener-bener struggle-nya sampai tadi kita bisa lihat keliling kampung. Iya. Anak-anak tetangga. Aku nggak gengsi, aku nggak mau, aku malu. Bener-bener sangat tidak malu. Tidak malu, malah malu-maluin. Sebenarnya kalau menurut aku sih bukan konsep malu-maluin sih, tapi percaya diri. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Jadi orang tutup telinga kalau orang bilang, aduh guntingan lo jelek gitu, makeup lo jelek. Bodo amat gitu. Bodo amat. Yang penting aku bahagia. Dan aku melakukan yang terbaik bagi aku. Benar banget Kak Volen. Pokoknya aku lakukan yang terbaik. Menurut dia nggak bagus nggak apa-apa, tapi itu sudah yang terbaik bagi aku gitu. Dan aku tetap mengikuti seminar, workshop. Jadi walaupun sudah lulus kursus, aku terus ada seminar di mana itu salon tour Makarizo yang pertama. Tau nggak, punya cerita? Boleh. Itu aku duduk paling depan dan aku nggak di kursi, aku di lantai. Kalau ada videonya boleh. Maksudnya di lantai gimana? Itu kan yang nonton banyak banget tuh, salon-salon dari seluruh Indonesia. Nggak puas aku dapat nomor di ujung sana gitu kan ya. Mas, misi ya, aku duduk di sini ya. Oh iya boleh. Gabung sama kameramen. Literally di bawah? Yes, di bawah, di lantai. Gak malu. Oh my god. Tapi Kak Volen aku mau sedikit flashback sih sebenarnya. Kak Volen tadi bilang melalui toko itu Kak Volen kenal dengan Makarizo. Yes. Dan mulai percaya dengan Makarizo. Boleh dong sedikit ceritain kenapa bisa sepercaya itu? Iya, jadi aku waktu itu aku pakai namanya pelurusan Makarizo. Jadi belum ada rebonding, belum ada hidroprisma yang sekarang gitu. Tekniknya pun masih teknik papan. Pakai papan yang plastik itu loh. Belum lahir kan? Belum. Masih baby kali ya. Masih baby. Nah, aku pakai itu. Nah, aku belajar bermula mengenal Makarizo pada proses pembelajaran. Karena aku sudah kenalnya dari aku belajar, jadi aku merasa itu sudah bagian dari diri aku. Aku mulai dari belajar, kemudian aku jual juga ke customer produk ini, dan aku mendapatkan ilmu banyak sekali dari salon tour pertama sampai salon tour kemana-mana itu, dan itu aku ikutin terus. Tapi aku mau nanya Kak Volen bilang mulai dari yang teknik papan sampai dengan sekarang, pasti semuanya sudah berkembang dan sudah didesain.
jauh banget. Ada nggak perbedaannya? Jauh banget. Kalau dulu zamannya papan kan dilekukan antara akar sama rambutnya itu kan ada lekukan sedikit sehingga dia kembung di akar. Nah, begitu ada rebonding dengan sistem catok, itu bagus hasilnya tapi deg-degan. Waduh, ini harus 45 menit nih kondisi rambut kering, baru dikasih obat ya kan anti-freeze, kemudian dikasih step 1. Tapi masih aduh gawat nih kalau lebih dari 45 menit nanti krus dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya hidroprisma sekarang kondisi rambut basah, kalau dulu takut kena air, nanti kalau kena air bakal krus dan lain sebagainya, takutnya nanti nggak prosesnya kurang baik. Sekarang dengan adanya teknik hidroprisma ini itu bagus banget, kondisi basah dan dia lurus natural, hasilnya juga lebih terlihat sehat gitu loh. Dan kerjanya cepet banget gitu. Jauh banget. Kalau dulu zaman 20 tahun yang lalu aku kalau rebonding itu makan waktu setengah hari gitu, kebayang. Rebonding makan waktu setengah hari dan sekarang memakan waktu 2 jam cukup. Wow. Berarti Kak Florian adalah salah satu pelopor salon yang dimana merintis bareng-bareng dengan Makarizo. Yes. Dari salesnya kalau datang pakai notabone pulpen. Kalau sekarang kan sudah online semua, aku pesen harus lewat online, pembayaran semua online. Kalau zaman dulu 20 tahun yang lalu itu salesnya datang ketok-ketok gitu ya, dia jalan kaki, kebayang ya gitu. Oke. Masih ini dan kami bersama-sama, maju sama-sama gitu, maju bersama gitu. Jadi salon aku juga sangat terbantu dengan edukasi-edukasi yang diberikan Makarizo. Jadi bukan sekarang aja, dari 20 tahun yang lalu Makarizo memberikan edukasi kepada kami, kepada salon-salon ini, itu wow gitu bagi aku. Aku banyak belajar dari Makarizo. Mbak Floren, aku mau nanya sedikit. Kita kembali lagi mungkin ke salonnya Mbak Floren. Sudah 21 tahun. Bukanlah waktu yang sangat amat singkat. Tadi Mbak Floren juga sudah sedikit cerita, banyak sekali kenangan-kenangan, mulai dari keliling kampung. Terus pengen suatu barang harus titipin kalung dulu. Padahal itu adalah mahar loh. Yang di mana-mana mahar tuh sebenarnya tidak boleh diapain. Nggak boleh, itu nakalnya saya. Mbak Floren, struggle yang paling parah yang pernah Mbak Floren alami itu apa? Kehabisan karyawan. Seriously? Jadi setelah aku buka, ini tadi kan ceritanya awalnya ya. Nah, kemudian proses aku buka salon pertama, terus buka salon yang kedua, dilalah aku karyawanku dibajak. Dibajak maksudnya? Dibajak, diambilin sama salon lain. Padahal itu didikan aku semua. Karena aku hampir 70% karyawan aku didik dari nol. Aku yakin aku bisa ngajarin. Aku bisa menciptakan anak-anak ini yang dari nggak bisa menjadi bisa. Nah, di saat anak-anak ini sudah bagus, sudah profesional, kemudian dibajak sama salon ya dengan iming-iming gaji lebih gede gitu kan. Nah, di situ aku nangis bombay. Itu belum 5 tahun buka salon ya, baru sekitar 3 tahunan. Cabang salonnya baru 2. Nah, di situ aku dibajak, aku nangis dong gitu kan. Ya ampun, nih gimana? Ini tamu-tamu besok gimana? Nggak ada karyawan, kali 5 gitu kan diambil gitu kan. Terus mau nggak mau aku kerjain semua sendiri. Cuma dibantu asisten 1 pembantu. Literally sendiri? Iya, salon satunya aku tutup. Oke, aku jalanin. Biarin, nggak apa-apa, aku jalanin. Sehebat itu? Iya. Kalau sekarang udah kayak, ya udahlah, aku bisa didik lagi kok dari bawah gitu. Gitu. Tapi Loren, aku mau nanya, dari nol banget, untuk percaya sama seseorang tuh untuk memegang customer tuh sangat amat susah. Oh, susah. Harus hati-hati. Saya sangat menjaga sekali. Jadi begitu karyawan itu sudah dipercaya pegang satu tamu, buat dia sepuas mungkin, senyaman mungkin kamu layani. Pernah nggak ada komplain dari klien? Kalau belakangan ini bukan dari profesinya, bukan dari skillnya, tapi lebih ke attitude. Attitude is number one. Aduh, itu. Jadi kalau dulu itu lebih ke skill, tapi sekarang komplain-komplain tamu yang saya dengar adalah etikanya. Etika. Anak-anak sekarang, enggak sekarang ya. Enggak sekarang ya. Enggak semua ya. Enggak semua. Maaf. Enggak semua. Jadi saya itu harus mentraining mereka bukan hanya dengan sisi skill saja, tapi lebih ke etikanya. Oke, skillnya bagus, pengetahuannya bagus, etikanya, gitu kan. Ada tamu nyelonong aja, sudah hasil gunting ya, sudah gitu nggak ucap terima kasih. Itu kan hal kecil, tapi yang harus kita perhatikan hal-hal kayak gitu. Tapi kalau Kak Floren sendiri ada nggak sih kayak sistematik untuk kayak merekrut pegawai itu? Apa kayak asal ambil? Mau kerja nggak di salon saya? Mau kerja nggak di salon saya? Gitu? Kalau dulu aku ngambil dari Yayasan Pembantu Rumah Tangga. Seriously? Iya, jadi orang-orang yang saya rekrut itu saya pilihin yang cantik-cantik ya. Iya. Udah. Terus saya tes dulu, kamu mau bersihin kayak got, bersihin rumput-rumput. Saya pancing-pancing gitu dulu. Saya punya lahan, kamu harus bersihin di sini-sini. Ada anak-anak yang nggak mau, ya udah nggak apa-apa gitu ya. Yang mau, oke. Mereka kaget. Saya tuh kerja apa Bu di rumah Ibu? Ayo, kamu nggak usah kerjain itu, pekerjaan rumah nggak usah. Saya ajarin kamu ini namanya wash
posbak, ini obat kerimbat, kita belajar mijit yuk. Kaget mereka. Diajarin sedetail itu. Jadi aku pada saat itu belum punya trainer. Kalau sekarang kan sudah staff aku ya yang ngurusin ya untuk training karyawan. Kalau dulu itu aku ngajarin mijit, mulai mani-pedi, mulai cara ramas, kok semua. Kenapa Kak Floren benar-benar bisa percaya dan bisa memilih mereka? Aduh, ini pertanyaannya luar biasa dia. Jujur ya? Jujur dong. Jujur ya, oke. Aku dulu nggak bisa bayar karyawan yang profesional. Nggak sanggup, bayarnya mahal sayang. Kalau kamu mau ngelamar kerja itu kan pakai masukinnya koran ya, lowongan kerja itu pos kota apa semua. Datanglah yang profesional, minta gaji segini. Ya nggak sanggup gitu kan. Sedangkan salon saya salon pinggiran, salon kecil gitu kan. Terus ya udah deh nanti saya kabarin lagi ya. Semua saya bilang ya udah nanti saya kabarin. Mendingan saya didik orang ya. Saya bilang orang cuma ngerimba doang. Yang penting dia saya kasih pengetahuan, ini caranya seperti ini. Kamu harus lakukan ini, SOP jelas gitu ya. Gaya ya. Si pelanggan akan marah. Iya. Kamu nggak boleh pakai baju yang kayak gini ya kalau ketemu customer. Kamu harus pakai baju ini, kamu harus pakai sepatu. Walaupun di garasi mobil kamu pakai sepatu. Oh, dulu bukanya di garasi mobil? Iya, tadinya di ruang tamu. Karena saya sudah punya karyawan, saya pindah dari ruang tamu ke garasi mobil. Mobilnya sih di jalan. Itu garasi buat gudang tadinya. Jadi saya berubah jadi ruangan kosong menjadi kaca-kaca, tempat posbak dan lain sebagainya dengan modal seadanya. Tapi Kak Floren, udah berapa total anak didik yang Kak Floren ajari dari nol sampai sekarang? Mohon maaf katanya ya, udah direkrut sana sini, rekrut sana sini. Iya. Ternyata mereka sekarang sudah jadi owner. Seriously? Punya karyawan mereka sekarang, hebat-hebat mereka. Ada yang di Jambi, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta aja ada beberapa itu salon-salon. Tapi melihat anak didik seperti itu sekarang udah sukses, gimana sih Kak Floren? Seneng banget. Kurang lebih sekarang 500-an lebih karyawan yang betul-betul yang dari tangan aku. 500 anak didik ya. Mereka mau bekerja dengan saya berapa tahun atau berapa bulan, monggo. Dulu saya bikin sistem kontrak, ternyata kalau dia nggak nyaman ya kabur aja gitu kan. Jadi mau nggak mau aku menciptakan suasana bagaimana mereka tarik ulur. Di saat saya kira-kira aku nggak suka, ya udahlah aku minta sama Allah. Ya Allah ini gimana ya, minta pertolongan sama Allah aja gitu. Jadi kalau kita kontrak juga kita tahan segala macam nggak bisa juga gitu. Jadi yakin aja bahwa dia akan membantu saya gitu. Tapi Kak Floren udah 500 orang. Dari nol sampai sekarang sudah yang jadi owner. Banyak. Banyak banget, bahkan anak-anak didik dari Kak Floren tuh bener-bener yang istilahnya dari zero to hero. Iya, jadi mereka justru tinggal di rumah saya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Orang yang benar-benar niat untuk mau menolong, tulus, tanpa memandang kalian tuh bisa apa. Mengangkat orang dari zero to hero. Itu sangat amat jarang. Bahkan terkadang kita yang ingin membantu seseorang, menolong seseorang, kadang ada yang bela-belanya. Bener nggak? Betul. Tapi nih, kalau bicara soal mimpi, kita berangan-angan. Awalnya, mimpi besar Kak Floren itu dari salon itu apa sih? Kalau dulu oriented dengan uang ya. Kalau kita berpikir uang itu nggak ada selesainya, Mas. Kurang. Udah Allah kasih ini masih kurang, ini kasih ini kurang. Tapi sekarang aku lebih punya mimpi buka sekolah. Jadi kalau sekarang saya memang sudah punya lembaga kursus dan pelatihan, training center. Tapi aku punya mimpi bagaimana caranya aku menciptakan hairdresser dan mereka dari level SMK ya kan, bahkan ke universitas. Iya, aku pengen banget punya sekolah, punya kampus kecantikan. Kenapa Kak Floren pengen banget? Karena itu memang passion aku, senang mengajar. Dari sekolah aku jadi asisten guru, aku ngajar. Kalau dulu ngajarinnya ngajar ngetik, ngajar komputer. Sekarang sejak aku di dunia kecantikan, aku senang ngajarin mereka, ngajar cutting, ngajar gitu ya, ngajar make up, ngajar sanggul. Aku seneng banget. Dan mereka bisa itu sesuatu bagi aku. Ya Allah, kamu udah bisa ya? Bagus banget guntinganmu. Begitu di customer ya, Mbak, aku cocok sama dia. Merinding aku. Berarti dari Kak Floren bener-bener kayak pengen buka sekolah, niatnya memang pengen buka universitas lah, katakan. Memang bener-bener niat dari tulus untuk mengajari orang dari nol. Dari zero to hero. Itu mimpi aku. Mimpi Kak Floren. Iya, doain ya. Oh my God. Pengen banget punya kampus. Pengen banget punya kampus. Aku nangis tadi. Kak Floren. Tapi Kak Floren, aku mau nanya dong. Karena kan sekarang setara satu loh, ada kecantikan kan setara satu ada. Iya. Satu. Kak Floren kenapa bisa sebaik itu sih percaya sama orang dari nol? Apa yang kita tanam ya, itu yang nanti kita petik gitu. Jadi dalam arti gini, apa yang kita perbuat, memang mereka tidak bisa membalas mungkin kebaikan dari kita, tapi aku yakin Allah akan membalas ini semua gitu. Karena aku merasakan dulu susahnya aku jualan kue, menangis. Aku susahnya membantu orang tua saat itu aku
Aku dari orang susah, Mas. Dari papaku sempat kerja di Timika Irian Jaya, kemudian kena paru-paru, kemudian dia tidak bisa lagi kerja, ya kan? Di saat aku masih sekolah, sakitnya jadi orang miskin, dihina sana sini, dipojokkan orang-orang yang merasa mampu gitu kan. Di saat kita sekarang ada di posisi yang Allah kasih yang terbaik saat ini ya, walaupun kita tidak perlu kaya raya lah yang membantu orang itu rasa syukur aku. Ya Allah, kalau feedback ke 25 tahun yang lalu, banyak sekali orang yang tidak suka dengan kami gitu. Tapi sekarang dibalik sama Allah. Ya. Tapi Kak Forlen, itu yang aku, ya Allah, ini anugerah dari Allah gitu. Pesan-pesannya untuk orang-orang yang mungkin menganggap sebelah mata di dunia salon. Iya. Jadi kalau dunia kecantikan ini ya, dunia yang menjanjikan. Yes. Menjanjikan sekali. Dan bukan usaha kecil-kecilan atau usaha sampingan. Ini justru menjadi pendapatan utama. Jadi penting sekali bahwasanya usaha ini harus kita rintis dari awal. Dan tidak semuanya, tidak ada yang instan. Pantang menyerah. Terus ikutin workshop, seminar, komunitas kecantikan, apapun komunitas itu. Ikuti terus. Apalagi sekarang banyak sekali dari YouTube, dari online, kursus daring dan lain sebagainya. Ikuti. Kalau kita sudah maju, jangan pernah mundur lagi. Berarti benar-benar kalau misalkan udah maju, ya udah maju aja. Maju aja, apapun nanti tantangannya hadapi. So must go on ya? Betul sekali. So must go on. So bahasa Inggris ya. Jadi jangan pernah, enggak, udah tutup aja deh salonnya sepi gitu. Jangan ya. Mungkin tempatnya yang nggak strategis. Cari lokasi yang strategis. Atau mungkin keahlian kita, keterampilan kita yang kurang. Coba kamu asah lagi dong dengan adanya sekarang ada live IG, ada webinar, itu diikutin dong gitu. Jadi jangan pernah kamu merasa puas dengan zona nyamanmu sekarang, jangan. Terus cari, gali terus ilmu itu. Walaupun kita sudah tahu, udahlah nggak usah belajar lagi. Enggak, ilmu itu harus diasah terus. Apalagi kecantikan. Tren kecantikan itu bukan tahun loh sekarang. 3 bulan berubah. Oh iya? Iya, jadi 3 bulan dia akan berubah lagi trennya. Entah nanti modelnya dulu ya, kalau smoothing itu lurus jigrak itu pelurusan yang paling keren dulu. Sekarang customer mintanya lurus natural. Kebayang nggak kalau nantinya kalau kalian nggak mengikutin webinar atau seminar-seminar gitu kan? Bener. Ketinggalan zaman. Siapa yang mau datang ke salon kita bener. gitu kan? Jadi teruslah belajar dan belajar. Tapi total seminar, webinar yang sudah pernah Kakak Floren lakukan, Kakak Floren datangin, kira-kira ada berapa seminar, webinar mungkin? Puluhan ribu kan? Puluhan ribu? Paling jauh kemana? Paris. Seriously? Itu berkat Makarizo loh aku bisa sampai Paris. Oh Paris. my god. Cerita sedikit dong, cerita sedikit Kak Floren. Itu semua yang mendanai Makarizo. Serius? Saya bisa ke Paris, saya bisa ke Jepang, ke Korea, ke China, kemana lagi tuh. Pokoknya Korea Selatan ya. Itu semua yang mendanai Makarizo. Boleh cerita sedikit? Dan aku banyak ilmunya di sana dari hairdresser dunia. Kak Floren. Iya. Ini aku lihat sih benar-benar zero to hero ya. Dari benar-benar orang perantau yang nggak ngerti apa-apa, bisa mendarat di Paris, Korea. Iya, dan aku mendapatkan servis yang memuaskan. Gimana? Kak Floren boleh cerita sedikit nggak sih? Gimana sampai benar-benar tuh Makarizo kayak percaya sama Kak Floren untuk yaudah kuliah di Paris, yaudah kuliah di Korea gitu. Iya, aku belanja terus gitu. Jadi yang kita rasakan timbal balik itu ya. Jadi Makarizo sangat mensupport, mendukung teman-teman yang saya tahu dari zaman dulu itu mensupport teman-teman hairdresser yang punya kemauan keras untuk belajar. Dari zaman dulu itu nomor 1 edukasi. Edukasi ya. Bisa sampai ke Paris, ke Korea. Iya, gratis. Aku nggak ngeluarin duit speser pun. Seriously? Iya. Tapi sebenarnya kakak yang dapat adalah ilmu. Yang sangat amat penting sebenarnya. Dan pengalaman. Kebayang kan ngelihat 263 negara di situ hairdresser dunia, dan aku menyaksikan dan aku turut tampil di sana di panggung itu. Serius? Iya. Tampil? Iya. Gimana perasaannya pertama kali tampil di Paris loh? Iya, pada saat itu aku ada di komunitas yang namanya ICD. Yes. Ya, Intercoiffure Mondial. Nah, di situ disupport oleh Makarizo untuk 7 hairdresser se-Indonesia yang memang loyali dari produk Makarizo gitu ya. Dan didanai. Aku nginep di Hotel Pullman ya kan, terus aku belajar di sana dari hairdresser ternama. Kemudian aku membuat karya di sana gitu. Iya, seneng banget. Dan jalan-jalannya yang jelas. Jalan-jalannya asik banget. Ya kan, ke Hong Kong, ke
bawa Disneyland gitu kan, asik banget gitu kan. Jadi belajar tapi senang, happy hati saya gitu kan. Bener ya. Dan sampai di salon menambah income. Kenapa? Orang percaya, Mbak Forlen kan belajarnya di Korea, belajarnya sini gitu kan. Jadi menambah kepercayaan customer untuk datang lagi ke salon kita. Oh, berarti kalau Makarizo itu nggak cuma hanya kayak dia sometimes memperkenalkan produk atau menjual produk, tapi edukasinya juga memang benar-benar sangat ditingkatkan ya, Kak? Jadi Makarizo yang aku kenal, dan dia tidak menjual produk saja, tapi justru membantu salon-salon yang memulai dari bawah, dari nol. Dari nol, dibangun bersama. Jadi bukan hanya produknya saja, bukan produk knowledge-nya saja. Bagaimana cara membuat smoothing yang bagus, bagaimana cara merawat rambut yang baik, dan itu diajarin detail sekali gitu. Dan saya banyak belajar dari Makarizo. Banyak banget belajar dari Makarizo. Terbukti loh, sudah 21 tahun berkembang dan berjalan bersama Makarizo dong. Dan BTW Kak, mau nanya, cabangnya ada berapa sih? Aku ada 5 baru. Oh my God, nggak mau nambah cabang lagi? Mau, doakan. Amin. Mas. Mau. Ada rencana aku mau buka franchise. Cuma aku masih memperbaiki manajemenku dulu. Kak Forlen, tadi aku sempat dengar-dengar nih, ya kan? Kalau Kak Forlen juga sekarang itu berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan untuk hairdresser di Indonesia. Iya. Ya, boleh tahu sih Kak, kolaborasi apa sih? Oke. Ini nanyanya detail banget nih. Jadi aku ini sudah 18 tahun di asosiasi kecantikan yang namanya DPP Tiara Kusuma. Dan di situ kami mengayomi lembaga-lembaga kursus yang mana kami mendidik anak-anak putus sekolah, anak-anak pengangguran, anak-anak yang notabene mereka tidak mampu untuk melanjutkan kuliah atau SMA gitu. Dan di situ pemerintah menyelenggarakan yang namanya program kecakapan kerja dan program kewirausahaan. Kak Forlen, aku mau nanya, program-program apa sih yang diberikan oleh mungkin Kementerian Pendidikan yang tadi untuk Kak Forlen tadi sampaikan untuk anak-anak yang mungkin kurang mampu, anak-anak putus sekolah, mungkin juga anak-anak yang pengen menggapai cita-citanya tapi dananya juga tidak ada. Program apa yang disampaikan oleh itu pemerintah? Program PKK dan PKW namanya. Nah, di mana semua calon-calon siswa ini didanai, dibiayai mulai dari alat-alatnya, mulai dari modul-modulnya, gurunya, kemudian sampai pemodalan dibantu modalnya oleh pemerintah. Semua dibantu? Iya, dan kami sebagai panjang tangannya, dalam arti kami yang masuk ke dalam sana gitu. Tapi kan Kak Forlen sekarang kan nggak bisa keep in touch, nggak bisa face to face, malah pandemik sekarang. Iya, kami ada yang namanya kursus daring. Jadi kursus online, ya kursus gunting online, ya saya juga mengajar, ya. Kemudian kami juga penguji dari Baga Sertifikasi Kompetensi atau LSK. Nah, kalau dari Kemenaker saya itu asesor LSP ya. Yang mana di sini adalah calon-calon tenaga kerja ini harus pasti dia profesional. Dengan adanya sertifikat ini menyatakan bahwa anak ini sudah siap kerja. Sehingga nanti diharapkan mau kerja di dalam negeri ataupun di luar negeri, sertifikat ini sangat berlaku. Sangat berguna ya? Berguna sekali. Jadi kalau dibawa ke Singapura, ke Malaysia atau ke Hong Kong, mereka bisa bekerja di sana dan itu akan disalurkan oleh lembaga kursus tersebut. Dan ini wajib. Jadi lembaga kursus yang menyelenggarakan program pemerintah itu wajib mengantarkan anak-anak peserta didiknya hingga bekerja atau mereka buka usaha gitu. Dan pastikan anak-anak ini sampai dia bisa menghasilkan uang. Itu program-program yang saat ini sedang kami jalani. Saat ini sedang dijalani. Bisa kita lihat ya Sobat Makarizo, benar-benar Kak Forlen ini sosok yang benar-benar sangat menginspirasi. Baru gelar SM sekarang. Sarjana SM. Manajemen. Kalau dulu kan sarjana ekonomi, sekarang sarjana manajemen. Tapi dulu merantau ya Sobat Makarizo, tidak ada titel, lulus cuman SMA, SMEA doang. Bermodalkan nekat dan juga pastinya bermodalkan kepercayaan diri yang dimana kita bisa meyakinkan customer kita yang baru percaya dengan apa yang kita lakukan. Dan sekarang bisa kita lihat loh sosok Kak Forlen kali ini ya udah menginjakan Paris, Korea, Hong Kong dan berkolaborasi dengan Menteri Pendidikan loh. Kak Forlen itu bukan sesuatu yang aku bilang biasa. Sangat amat luar biasa. Dari yang bukan apa-apa menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya ampun. Kak Forlen, aku mau nanya, influence kakak untuk bekerja di salon itu siapa sebenarnya? Suami. Oh iya, kok bisa suami? Kenapa tuh? Kok bisa suami? Kenapa tuh? Kalau Mas ngelihat artis, ya kan? Sebenarnya artis itu nggak ada apa-apanya loh. Yang bekerja itu justru di balik layar. Iya sih, sebenarnya iya. Iya kan? Kalau itu aku setuju. Beliau juga seperti itu. Oh iya? Iya. Jadi dari awal saya buka salon, dari niat saya ingin buka usaha, itu semua jeripaya
saya, pikiran, apapun itu dari beliau. Semua diarahkan kemana-kemana itu dari orang yang nggak mampu. Kemudian beliau yang mensupport aku, baik biaya, pikiran, semua. Sepertinya hidup ini, kehidupannya itu diberikan untuk saya semua, ya kan? Oke. Jadi itu semua berkat Mas Anjang, namanya Anjang Prabowo. Oh, wow. Aku terima kasih banget, makasih imamku. Kak Forlan, kalau bicara soal zero to hero, perjalanan Kak Forlan itu kan dari 21 tahun. Dari nol banget sampai dengan sekarang. Sudah membuka 5 cabang, sudah melahirkan 500 alumni, hairdresser, dan bahkan sekarang terlibat dalam menyusun standar pendidikan bagi para generasi-generasi penerus di industrinya Mbak nih. Kalau Mbak Forlan sendiri melihat proses Mbaknya sendiri nih, dari zero to hero itu gimana sih perjalanannya? Jadi kalau dulu itu saya memulai dari belajar kursus, dan saya tidak bekerja, jadi hari-hari saya cuma belajar. Kursus saya tekunin dari level dasar terdasar. Kalau dulu itu dasar terampil mahir gitu ya. Kalau sekarang level 2, level 3, level 4. Itu dasar terampil mahir, kemudian saya belajar make up, saya belajar rias pengantin. Kemudian setelah itu saya dapatkan semua dengan sertifikat tuh. Lalu saya mengambil lagi untuk tingkat guru dan penguji gitu ya. Saya ikut lagi pelatihan-pelatihan itu, dan karena saya masih belum puas juga, saya mengikuti yang namanya Asosiasi Kecantikan dari ranting Ciputat. Kemudian saya diminta ke DPC Jakarta Selatan ya, di Tiara Kusuma itu. Kemudian tahun demi tahun saya diangkat di DPD DKI Jakarta, dan sampai sekarang saya di DPP Tiara Kusuma. Nah, di situ apa sih kegiatan saya selama ini gitu ya. Jadi selain saya merintis salon, membuka usaha salon di 5 cabang kami, saya juga membuka lembaga kursus dan pelatihan Forlan ya, dan kami juga membuka training center karena saya suka mengajar dan saya suka bertemu dengan banyak orang, dan dengan guru-guru besar saya ternyata menjadi sekarang sudah seperti ibu dan ayah saya gitu ya, seperti Ibu Astuti Yudo, Ibu Dr. Kusuma Dewi, Bapak Rudiadi Suwarno, Ibu Marta Tilaar, Ibu Muriati Sudibyo. Sekarang beliau-beliau itu sudah seperti ibu dan ayah saya gitu. Nah, di situ saya alhamdulillah diberi kepercayaan oleh DPP Tiara Kusuma bersama-sama menyusun SKKNI untuk revisi SKKNI yang lama gitu ya. Karena itu mengikuti perkembangan tren atau kebutuhan dunia usaha, dunia industri di kecantikan, sehingga kami sebagai tim penyusun kurikulum, penyusun SKKNI harus merubah, merevisi kembali materi-materi yang zaman dulu itu kan mungkin sudah tidak terpakai gitu kan. Nah, kami harus mengikuti apa sih yang diminta oleh salon-salon ini, seperti apa sih hairdresser yang diminta gitu ya, terus jabatan-jabatan seperti apa, kemudian kurikulumnya seperti apa, kemudian materinya gitu ya. Jadi pangkasnya aja atau gunting rambut yang sekarang tren sekarang harus dirubah juga bukunya gitu kan. Nah, itu menjadi PR kami di Tiara Kusuma bersama Kemenaker dan Kemendikbud. Kuncinya belajar ya, sampai saat ini saya masih belajar, Mas. Nah, itu dia Sobat Makarizo, dari Mbak Forlan, dari zeronya Mbak Forlan sekarang bisa menjadi hero dan bisa dikenal di masyarakat Indonesia. Mbak Forlan, ada nggak sih sedikit yang ingin mau disampaikan lagi untuk para hairdresser muda? Ya, buat sahabat-sahabat hairdresser yang baru memulai di dunia kecantikan, kuncinya jangan pernah bosan untuk belajar, karena segala sesuatu yang kita tekuni dengan belajar itu akan menghasilkan buah yang manis untuk ke depan. Itu aja? Ya. Oke, Mbak Forlan, satu lagi. Iya. Kalau Mbak Forlan lihat sendiri, proses Mbak dari zero to hero, itu seperti apa sih Mbak? Proses yang sangat amat panjang, proses yang sangat amat berliku-liku, yang bisa dapat Mbak petik dari seluruh perjalanan Mbak, yang mungkin bisa dibagikan kepada seluruh hairdresser. Dari 21 tahun yang aku jalani ini, pastinya ada suka duka yang tidak bisa kita pungkiri gitu kan. Yes. Jadi kalau kita menghadapi masalah, apapun masalahnya, baik di pekerjaan atau di rumah atau keluarga, ya, jangan mudah putus asa. Hadapi aja seperti air mengalir. Kemudian introspeksi diri. Saya kurang ini. Jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keluarga atau menyalahkan siapapun di sekitar.
kembali ke diri kita. Apa yang sudah kita introspeksi, kemudian kita koreksi, kita perbaiki pelan-pelan. Entah itu bidang usahamu, keuanganmu, atau percintaan mungkin. Ya, itu kita harus hadap. Jangan mundur, kemudian udah cukup segini aja, udah tutup aja deh salonnya. Jangan. Sekali kamu sudah melangkah, jangan pernah mundur. Jadi itu yang saya rasakan, dan jangan apapun jangan dilihat dari sisi uangnya, karena uang itu akan mengikuti kok. Jadi kerjakan, lakukan yang terbaik. Saya selama ini 21 tahun sampai saat ini pun ya, saya tidak pernah orientik dengan nilai uang gitu, enggak gitu. Tapi saya lakukan aja. Jadi ada tamu mau perawatan atau apa, bahkan sampai orang yang nggak mampu pun ya, jangan sampai dia gara-gara nggak bisa bayar terus dia nggak mau masuk ke salon saya, jangan. Terima. Dan kami setiap Jumat kami bikin untuk free gitu ya. Itu mungkin perlu ya untuk dari sisi sosialnya, free untuk anak yatim piatu, fakir miskin, kemudian apapun yang dia inginkan. Jadi siapapun dia ya, mau yang datang pakai Mercy, mau pakai sandal jepit tamunya, layani yang terbaik. Itu akan menambah nilai plus buat diri kita sendiri. Kita banyak belajar, salon itu banyak belajar kehidupan, dari watak, karakter, sifat tamu-tamu kita, teman kerja, ya, atasan. Di situ kita banyak belajar kehidupan. Kuncinya saya masih bisa bertahan di 21 tahun ini, ya insya Allah terus ya, ada nanti regenerasi saya, anak-anak saya mungkin, atau karyawan saya yang bisa menggantikan saya. Kuncinya kalian harus melakukan segala sesuatu dengan tulus. Itu saja. Itu saja. Oke, Sobat Makarizo, bisa kita petik kali ini adalah perjalanan panjang dari Kak Forlen yang sangat amat tidak bisa dibayar. Susah, senang, duka, jatuh, bangun, ketulusan hati, saling membantu, saling menolong. Bahkan tadi aku sempat dengar setiap hari Jumat diadakan untuk orang-orang yang mungkin tidak mampu. Anak-anak yatim piatu. Dan yang harus kalian tanamkan adalah Sobat Makarizo adalah ketulusan hati untuk menyenangkan pelanggan. Dan juga pastinya attitude dan juga beretika yang baik. Karena sehebat apapun skill kamu, ketika attitude kamu tidak mendukung, sama aja nol. Tapi ketika skill kamu pun biasa-biasa saja, tapi etika kamu juga sangat amat baik, itu akan mendapat nilai plus di mata para pelanggan. Benar tidak? Setuju. Setuju banget ya? Setuju banget. Karena memang yang dicari hari ini adalah etika. Iya. Attitude it's number one. Iya, betul. Skill kita bagus, attitude kita nggak ada, nol. Iya. Sekarang diutamakan pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter. Oke. Mbak Forlen nggak kerasa nih kita udah ngobrol lama banget, ya kan? Udah cerita seluruh struggle-nya Kak Forlen. Setelah itu juga tadi udah seneng-seneng. Cerita bisa ke Paris sampai ke Hong Kong bersama Makarizo. Setelah itu juga benar-benar mengawali karirnya bersama Makarizo sudah selama 20 tahun. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik dari Kak Forlen. Mulai dari ketulusan hatinya tadi, saling membantu orang, percaya diri, dan juga pastinya modal nekat. Ya, Sobat Makarizo. Terima kasih loh Kak Forlen udah mau main-main loh hari ini loh di channel pertama kita di Zero to Hero. Menghadirkan sosok Kak Forlen yang sangat amat dibanggakan. Terima kasih. Banyak sekali dikenal oleh masyarakat. Terima kasih. Banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dan kita ambil hari ini. Oke Kak Forlen, terima kasih banyak Kak Forlen untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani Vanda. Dan terima kasih untuk seluruh Sobat Makarizo yang tetap setia selalu menonton dari Zero to Hero. Jangan lupa kalau kalian sudah memilih satu jalan, teruskan jalan kalian semua karena kalian tidak tahu titik finish kalian itu sampai di mana. Akhir kata saya Vanda pamit undur diri. Jumpa lagi di Zero to Hero bersama Makarizo. Bye-bye!